Nah iya, apalagi bulan Ramadan ya Ustaz. Ya. Nah supaya kita dapat maghfirah dari Allah, bagaimana caranya Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamd. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semakin keren. Karena memang kalau Ramadan itu semakin hari kita semakin bertambah keimanannya, bertambah baik akhlaknya, dan juga insya Allah bertambah soleh. Insya Allah bahagia, senang, bersyukur sama Allah pada hari ini. Di hari yang keberapa, Ustaz? 12. Iya, 12. Semakin hari semakin kita semangat ya dalam menjalankan ibadah puasanya, insya Allah teman-teman. Ustaz, aku ingin nanya Ustaz. Kadang Apa? kadang harus tobat. Tobat. Iya, tobat maksudnya. Iya. Kadang bertobat dan kadang juga selalu minta maaf sama Allah, minta mohon ampun sama Allah karena Allah yang Maha Pengampun ya Ustaz. Iya. Nah iya, apalagi bulan Ramadan ya Ustaz. Ya. Nah supaya kita dapat maghfirah dari Allah, bagaimana caranya Ustaz? Wah, jadi si Odi nanya, bagaimana Ustaz supaya kita dapat maghfirah, ampunan dari Allah di bulan Ramadan? Masya Allah. Aku punya lagunya Ustaz. Mau nyanyi dulu atau Ustaz jawab dulu? Ustaz jawab dulu. Oke. Silakan Ustaz, apa Ustaz? Jadi ampunan Allah itu adalah satu di antara puncak cintanya Allah kepada hambanya. Cinta ya Ustaz ya. Cinta. Allah Akbar. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum. Allah menghendaki iradah sifat keagungannya itu untuk mengampuni. Betul. Selain memberi petunjuk dengan sunnah-sunnah yang menyertai orang-orang terdahulu yang soleh, juga Allah menunggu dengan penuh kebahagiaan dan zat keagungannya orang-orang yang taubat. Jadi gitu Allah itu senang sekali orang bertobat. Makanya kalau Odi tadi mau bertobat, itu gambar jalan cintanya sedang dijalaninya. Sekarang tinggal teknisnya Kak Danang. Gimana teknisnya Ustaz? Jadi pertama, karena ini ampunan paling tinggi kan, paling besar. Iya. Maka sesuatu yang mungkin di perasaan kita agak berat, itu harus kita lakukan. Misalkan memaafkan dulu semua orang. Ya bagaimana kita mau dapat ampunan Allah kalau kemudian memaafkan orang tidak bisa dilakukan? Maunya dapat maaf Allah, loh orang lain tidak dimaafkan. Ini perkara berat. Iya betul. Kalau memaafkan teman yang tidak ada masalah, itu biasa kita salaman. Sehingga saya maafkan semuanya kecuali yang itu. Itu belum lulus untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini syarat yang paling sederhana kadang. Bagaimana tidak ada suami yang salah lagi di hadapan istrinya, dimaafkan maksudnya. Tidak ada lagi tetangga yang mungkin sempat mengganggu dan ada pikiran yang tidak enak. Sekarang dalam hati saya sudah maafkan ya Allah. Minta maaf dia atau tidak minta maaf, pokoknya saya sudah maafkan. Gelombang besar ini adalah kekayaan hati. Kalau kita sudah tidak menyimpan lagi kesalahan orang pada diri kita. Berat memang Ustaz, betul. Yes, betul. Berat sekali. Tapi ini kemudian Allah kasih hadiah karena beratnya bentuknya adalah ampunan. Kita pun tidak punya lagi catatan dosa di hadapan Allah. Tidak punya. Yu'tihillah kitabahu biyaminih. Catatan-catatan kita yang penuh dengan dosa, ada juga kebaikannya, itu dihapus dosanya. Sehingga nanti kelak di yaumul qiyamah kita akan dapat catatan yu'tihillah kitabahu biyaminih. Dari tangan kanan kita menerimanya. Nanzimna fi ashabil yamin. Kita kemudian akan dikumpulkan di golongan kanan. Itu hebatnya ampunan Allah. Kalau belum diampuni di akhirat nanti ada tempat singgahnya selain surga. Nauzubillahi min dzalik. Di kuburan mungkin kita harus dibersihkan dulu sehingga ada siksa yang menyengat, menakutkan, sendirian, berbau busuk, gelap lagi. Ampunan Allah diperlukan. Jangan nekat, Odi, jangan nekat mati dalam keadaan masih berdosa. Tuh, sedih. Iya. Karena kalau kita membawa dosa, sakaratul mautnya berat, di dalam kubur juga berat. Nah oleh karenanya syarat pertama untuk bisa dapat ampunan dosa, maafkan dulu semua orang. Yang kedua, ya barulah kita kemudian menata kembali apa yang sudah bisa ditinggalkan, tidak usah diproses, tinggalkan langsung.
Karena kalau kebaikan itu diproses pelan-pelan, tapi kalau kemaksiatan tinggalkan total. Karena kalau sedikit-sedikit nanti terpancing lagi. Iya, benar. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah cinta untuk memberi ampunan terhadap orang yang merubah pikiran, perasaan dan tindakannya dari kejelekan ke jalan yang benar. Ramadan tempatnya di Iya betul. tuh, Ustaz. bilang tempatnya di Ramadan, taubat. Ayo bilang. Teman-teman, mari kita tobat di bulan Ramadan. Maghfirah Allah diberikan di bulan ini. Oh, yang koruptor berhenti gitu. Coba bilang. Iya, yang koruptor, yang suka berbohong, ayo bertobat. Yang suka marah berhenti gitu. Kayak aku, Ustaz. Oh iya. Ayo di yang suka marah, kamu. Ya. Ayo teman-teman, Masya Allah. Ini saya jadi pengen nangis, Ustaz. Jadi Ya. kalau saya begini, saya bersetujuan sama Allah. Kenapa Allah itu memberikan umur yang panjang terhadap kalau di dalam Al-Quran ya, Ya. contoh lah misalnya orang-orang seperti Fir'aun, sebetulnya mereka tuh diberikan kesempatan buat bertobat sama Allah. Itu tujuan saya seperti itu. Iya. Tapi mereka nggak mau meraih gitu, yang Iya. sudah Allah berikan buat mereka, karena Allah tahu bagaimana siksaan itu sangat pedih gitu. Iya. Tapi mereka nggak mau meraih itu. Iya. Padahal udah diberikan kesempatan ya. Ustaz, ya. Nafsunya berkuasa. Betul. Padahal jalan hidayah ini terbuka. Iya. Bahkan secara misalkan misalkan ada satu pekerjaan yang sebenarnya ringan tapi sudah bisa ditinggalkan, tapi karena dianggap kecil akhirnya jadi kebiasaan. Iya, benar Ustaz. Ya misalkan yang suka nonton macam-macam, Iya, itu kecil kelihatannya, tapi ini mempengaruhi tindakan kita menjadi tidak khusyuk sholat, menjadi tidak nikmat, berat di mata untuk baca Quran, susah menangis, gara-gara itu. Nah ini Ramadan tinggalkan, kenapa? Saat kemudian nafsu dalam keadaan bisa dikendalikan, setan dalam keadaan terbelenggu. Makanya ini adalah rahasia besar. Keuntungan yang paling besar bukan bajunya, kalaupun itu boleh tadi, Iya, ya. betul. Bukan makannya. Iya. Yang paling besar di bulan Ramadan dapat ampunannya. Sahrul maghfirah. Bulan pengampunan. Iya. Teman-teman, sahabat, yuk manfaatkan, yuk kita bertobat sama Allah, beristighfar, astagfirullahalazim, 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 agar Allah mengampuni segala kesalahan kita, baik yang Iya. kecil maupun yang besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contohnya ngumpetin sendal. Ngumpetin sendal. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sama Allah diberikan pengampunannya. Amin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Agar tadi, tapi syaratnya tadi kata Ustadz, maafkan kesalahan orang lain. Itu salah satu syaratnya. Yang kedua, Ustadz? Yaitu tadi kebaikan-kebaikan dirintis untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu. Betul. Dan segera menghilangkan kebiasaan buruk. Tinggalkan. Tinggalkan segera. Tinggalkan. Ya. Terima kasih Ustadz atas masukannya, atas ilmunya, atas nasihat buat kita nih Ustadz. Ya. Buat aku juga, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih juga teman-teman yang sudah selalu setia sama BMA TV. Insya Allah kita akan terus mengkaji, belajar, mengaji di BM4 TV yang keren ini. Terima kasih dari Kak Danang dan Odi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.